Oke, teman-teman, kita mulai di pertemuan yang ke-6. Maksudnya yang di video ke-6 ya. Oke, hari ini kita mencoba membahas mengenai halaman user. Nah, sebelum kita masuk ke bagian coding, teman-teman pahamin dulu. Kalau di halaman user itu, teman-teman perlu desain dulu HTML tag-nya ya. Nah, jadi hari ini kita bahas bagian layout-nya dulu. Nah, di desain ini teman-teman perhatikan, teman-teman perlu ketahui setiap halaman itu pasti ada satu kontainer besar gini ya. Jadi ada satu kontainer besar kayak gini, pasti ada gitu ya. Pasti ada satu halaman kontainer yang besar. Nah, terus teman-teman lihat di dalam desain ini ada kontainer apa lagi dia yang ngebungkus apa aja gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini itu kalau teman-teman perhatikan di bagian kiri ini connect, kemudian ada user, hak akses sama logout ini, dia ini satu kontainer kayak gini ya. Satu kontainer. Nah, jadi connect, kemudian ada button user di sana, ada hak akses sama logout itu satu kontainer gitu ya. Nah, dibungkus dia. Ini saya kasih nama adalah navigasi gitu ya. Ini saya pindah ke sini. Kontainer navigasi itu ada di dalam kontainer yang besar ini gitu ya. Jadi ada dua tuh. Yang pertama ada navigasi, kemudian yang kedua ada konten di sini. Yang kedua di sini ada konten. Nah, di dalam konten, di dalam kontainer konten itu ada isinya juga. Isinya apa? Ada input, kemudian ada card di sana ya. Ada itu card Rahmat Saudi, cardnya Lintang dan seterusnya. Ini kita pindahin dulu card kontennya ke sini ya. Nah, kita bahas yang kontainernya dulu. Kontennya nanti, isi kontainernya nanti. Teman-teman pahamin ininya dulu ya, kontainernya ya. Jadi ini adalah konten. Nah, kayak gini. Terus kita ingin halaman yang ingin kita buat ini berada di halaman /user gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat mengenai anatomi dari URL itu ada protokol, kan ya, ada skema, kemudian ada domain, ada port, ada directory dan lain-lainnya. Nah, teman-teman perlu tahu di URL ini kita pengen di /user itu dia menampilkan halaman ini, halaman user. Ini kan cuma teks nih. Nah, berarti kita perlu desain gitu ya. Perlu kita desain di URL/user ini. Desainnya seperti apa? Desainnya kayak gini gitu ya. Desain HTML-nya seperti apa? Seperti ini gitu ya. Jadi ada kontainer besarnya dulu satu, kemudian di dalam kontainer yang besar itu ada kontainernya navigasi, kemudian ada kontainernya konten gitu ya. Oke, kita balik ke kodenya gitu ya. Ngodenya di mana? Tulis codingnya di mana? Tulis codingnya ada di sini. Di folder users. Kemudian di dalam folder users ada page.js gitu ya. Teman-teman bisa nonton di video selanjutnya kenapa kita buat ini gitu ya. Nah, jadi disinilah kita codingnya gitu ya. Di sini ada function gitu ya. Kemudian di sini ada return gitu ya. Di kelas kita udah belajar function ya. Nah, jadi nanti di teman-teman HTML tag-nya tulisnya di dalam return ini ya. Return, kemudian ada kurung di sini, teman-teman isinya di sini. Nah, kita balik ke struktur HTML-nya. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada kontainer yang besar nih. Berarti kan satu div ya, satu div. Kemudian di dalam div ada div lagi gitu kan ya. Karena div itu kontainer. Sebenarnya ada banyak kontainer yang nggak hanya div, ada section, ada main dan lain-lain. Tapi dalam pembelajaran ini kita pakai div dulu ya. Oke, jadi ada div besar, kemudian di dalam div besar itu ada divnya navigasi, kemudian ada divnya konten. Cara nulisnya gimana? Cara nulisnya gini. Pertama, teman-teman tulis kontainer yang besar dulu gitu ya. Div yang pertama. Teman-teman kasih nama di sini, kasih ID-nya ya. ID-nya misalnya saya kasih misalnya namanya container user misalnya kayak gini ya. Container user. Kita lanjut. Di dalam container user ada navigasi gitu. Kita kasih di sini div gitu ya. Kontainernya dulu ditulis HTML tag-nya, kemudian dikasih nama container gitu ya. Navigasi ya, kita kasih namanya navigation kayak gini. Kemudian lanjut tuh. Tulis lagi div gini, ID-nya apa? ID-nya konten. Nah, kayak gini. Ini kalau kita jalanin nggak muncul apa-apa tahunnya. Nggak muncul apa-apa. Jadi kita tulis dulu di sini. Kita tulis ini adalah konten gitu ya. Ini nulisnya di antara siku ini ya. Jadi nulisnya di antara HTML tag-nya, di HTML tag yang pembuka sama penutup. Nah, kita tulis di sini ini adalah navigasi ya. Ini adalah
navigasi. Nah, kayak gini. Terus teman-teman kembali ke terminal di sini. Kalau nggak ada, teman-teman bisa klik titik 3 di sini, ada terminal gitu ya, new terminal. Kalau yang pakai Windows itu diganti ya, pakai git base kayak gitu. Ini saya jalanin, cara jalaninnya gimana? npm tulis gitu ya, npm run dev kayak gini. Oke, kalau teman-teman udah jalanin, nanti dia ngasih nih URL-nya, URL dari aplikasinya. URL-nya kita ambil yang lokal ya. Jadi HTTP ini localhost .2 3000 ini kita ambil. Teman-teman bisa pencet CTRL ya, kemudian diklik, nanti dia muncul kayak gini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman lihat ini adalah halaman root ya. Kita udah bahas di video sebelumnya. Nah, kita ingin ke halaman user gitu ya. Di halaman user hasilnya adalah seperti ini gitu. Hasilnya kayak gini. Tapi kita pengen hasilnya itu nggak seperti ini kan. Ada desain yang udah kita buat. Ini navigasinya di kiri, kemudian kontennya di kanan gitu ya. Nah, teman-teman gimana cara ngakalinnya? Kalau menurut saya, teman-teman kasih backgroundnya dulu agar kelihatan ya, agar kelihatan nih kontainernya. Cara ngasihnya gimana? Teman-teman balik ke kodenya di sini. Karena kita pakai Tailwind ya, tulis class name, kemudian kita kasih warna backgroundnya. Teman-teman bisa baca dokumentasinya si Tailwind ya. Tailwind itu dia utility dari CSS sama ya, seperti CSS biasa, cuma dia dipersingkat. Kalau mau pakai background, teman-teman tinggal tulis BG kayak gini. Kemudian saya misalnya pengen warna merah ya, berarti saya pakai red gitu. Pilih nih warnanya, mau yang mana? Misalnya yang ini ya. Kemudian sama, yang kontennya juga sama gitu. Ya saya tulis class name di sini. Kemudian saya pakai warna amber misalnya, pakai warna amber. Saya pakai yang 500 juga misalnya. Nah nanti hasilnya kayak gini. Nah teman-teman perhatikan di sini. Kontainer kita kalau secara default dia itu ke atas ke bawah gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman pertama nulis navigasi di sini, kontainer navigasi, ya udah dia di atas gitu. Di bawahnya konten gitu ya. Kalau kita balik gitu, ini di atas, kontennya di atas, kita balik kayak gini, ya kontennya di atas gitu ya. Jadi dia kodenya itu berjalan secara sinkronus dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah dia. Nah, ini kita balikin navigasinya di atas ya. Nah, tapi pengennya desainnya navigasinya itu di kiri, kemudian kontennya itu di kanan gitu ya. Nah, maka teman-teman perlu memahami flex ya. Teman-teman bisa buka ini csstricks.com ya, di bagian flexbox ya. Nah, di sini ada penjelasannya nih, si flex itu apa ya. Intinya si flex itu dia bisa mengubah kontainer ya, mengubah posisinya. Secara default dia ke samping ya, dari kiri ke kanan. Tapi kita juga bisa atur ke atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu ya. Tapi secara default dari kiri ke kanan. Nah, teman-teman cara pakainya gimana? Teman-teman nulisnya di kontainernya ya. Karena kita kan ingin mengubah, memanipulasi kontainer, navigasi sama konten kan ya. Sedangkan navigasi dan konten itu adalah wilayahnya si kontainer user. Nah, jadi si kontainer user itu bisa mengatur segala isi yang ada di dalamnya gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Nah, si kontainer yang besar ini itu isinya ada navigasi sama konten. Nah, jadi si kontainer yang besar ini karena navigasi dan konten adalah bagian dari dia gitu ya. Dia bisa manipulasi tuh isi dari kontainernya. Nah, jadi yang teman-teman harus taruh flexnya adalah di kontainer yang di luar ya, yang di luar. Di sini kasusnya adalah kontainer user kayak gini. Sama teman-teman tinggal tulis class name kayak gini. Terus itu tulis aja flex gitu ya. Kali ini pakai CSS Tailwind ya, Tailwind CSS. Jadi kita tinggal tulis flex aja. Nanti teman-teman lihat hasilnya di sini ya. Nah, dia udah ke samping nih. Sudah ke samping kan ya. Nah, tapi masalahnya masih sama dia, nggak sesuai sama desain gitu kan ya. Nggak sesuai sama desain. Sedangkan ini seharusnya tingginya satu layar ya teman-teman. Jadi tingginya satu layar. Nah, teman-teman harus juga manipulasi tingginya. Jadi si kontainernya si user itu teman-teman manipulasi juga. Kalau di sini saya pakainya minimal gitu ya, min. Teman-teman pelajarin aja ya di Tailwind CSS ya. Jadi ini minimal, tingginya adalah screen. Screen itu berarti kontainernya akan mengikuti tinggi dari laptop kita gitu ya, tinggi dari handphone kita, tinggi dari layar monitornya teman-teman. Walaupun tingginya beda-beda gitu kan ya.
dia tetap memenuhi layar gitu. Jadi minimal half screen gitu ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Penuh dia. Penuh ya. Nah, kemudian teman-teman lihat lagi, seharusnya ini yang warna oranye itu ke pojok kanan sana dia, ke pojok kanan sana ya. Jadi penuh dia, penuh. Caranya gimana? Teman-teman manipulasi lagi. Manipulasinya di mana? Di kontainernya konten gitu ya. Teman-teman bisa pakai ini, misalnya width ya, widthnya full. Berarti widthnya full lah sisanya gitu ya, dipenuhin. Teman-teman harus pelajari nih utility-utility-nya ya dari CSS ya. Width, kemudian padding, margin gitu ya, yang sering-sering dipakai itu. Teman-teman pelajarin. Kalau di sini kita pakainya width agar dia penuh tuh. Dari layarnya penuh lah. Lebarnya penuh ya. Nah, jadinya kayak gini. Dari kiri ke kanannya penuh. Kita tambahin di kontennya. Karena kita ingin manipulasi lebar dari kontainer konten gitu kan ya. Nah, terus teman-teman lihat lagi di sini ada navigasi. Kalau teman-teman lihat lebar dari navigasi itu nggak kecil kayak gini gitu ya. Nah, ini kita kira-kira aja ya. Tapi kalau teman-teman nanti misalnya bekerja sama dengan tim UI UX gitu ya, biasanya mereka udah tentuin tuh lebar dari navigasinya ini gitu ya. Misalnya kita ambil contoh aja, misalnya lebar dari navigasinya, lebar kontainernya gitu ya. Kontainer dari navigasinya adalah misalnya 250 pixel gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal tulis di sini di bagian kontainernya navigasi ya, yang ini ya. Kita tulis di sini width-nya kayak gini, strip, kemudian pakai kurung siku kayak gitu. Kemudian width-nya adalah 250 pixel. Nah, kayak gini. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, saya harap teman-teman paham. Jadi di bagian layout ini kita hanya membahas bagaimana cara membuat navigasi itu di kiri sama kontennya di kanan. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bahas mengenai isi dari kontennya ya, isi dari navigasinya.